Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangi Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin Shingsu kecil nggak mau hidup. Jadi olinya nggak naik juga, jadi akan kita ganti pompa olinya. Dan ini pistonnya gores-gores guys, jadi akan kita ganti piston sama bloknya akan kita ganti sama pistonnya. Ini tipenya guys. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Guys, mengatasi mesin Shingsu kecil tidak mau hidup. Setelah kita bongkar, ini ternyata bloknya rusak juga, dan ini akan kita bongkar semua. Ini kita buka sprocketnya mengarah ke depan guys. Setelah terbuka sprocketnya, kita buka magnetnya juga atau roda gendangnya. Setelah ini gantian yang sebelah sana, yang di bagian roda gendang, karena kerusakannya cuma pada bloknya yang rusak, dan ini mau dibongkar semua. Kelihatannya perpaknya sudah bonyok-bonyok guys, bak tengah. Nanti takutnya bentar lagi tinggal bocor bak tengahnya karena perpaknya pecah. Jadi kita lakukan penggantian perpaknya sekalian, dan kita buka di bagian magnetnya atau bloknya guys, roda gendangnya guys. Ini setelah kita buka bautnya, kita cari trackernya guys. Kalau ketemu, setelah kita buka ini sudah magnetnya atau roda gendangnya sudah, tinggal kita buka bak tengahnya guys, atau bodi tengahnya. Jadi kita buka bautnya, ada 5 buah baut. Mudah-mudahan jos lagi nanti ini guys. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya, dan saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bagus, yang bermanfaat buat saudaraku semua. Karena video ini cuma saya bagikan sebisa-bisanya saya, jadi jika ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Jika ini kurang bagus menurut Anda, ya saya juga minta maaf, karena hanya ini yang bisa saya bagikan. Oke, thank you, terima kasih. Ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, pembukaan bautnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal bongkar tengah-tengahnya. Kita tarik sedikit seperti ini guys, sudah lepas semua. Jadi sangat mudah untuk membongkarnya. Ini kelihatan perpaknya sudah hancur semua guys. Takutnya sudah dibeneri nanti masih macet lagi karena perpaknya sudah hancur semua. Enggak kita bongkar, padahal cuma tinggal sedikit masalahnya, perpak doang. Enggak dibongkar juga, diganti perpak seset kan. Jadi inilah caranya, dan nanti kita tinggal bersihkan. Setelah itu kita pasang setelah ini guys. Dan jangan lupa tinggalkan pesan. Jika mau bertanya silakan komentar di kolom komentar, karena saya lebih suka untuk membalas komentar-komentar kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ini bermanfaat, tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Ini sekarang kita mulai masukkan guys, tinggal masukkan truk gitu aja. Di tengahnya tuh sudah
Setelah dimasukkan, kita tinggal pasang baut-bautnya. Ada 5 buah baut di bagian tengah 3, di bagian depan 2. Oke, tinggal kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Tapi saran saya kalau mau untuk blok sama bodi tengah ini perpaknya yang bagus guys. Jadi jangan beli yang murahan. Yang murahan itu nggak bisa dipakai, nanti dia akan melonyot dan minggir sendiri perpaknya. Jadi itulah makanya dia mau gampang rusak itu karena perpaknya melonyot dan sudah kondisi mesin tidak stabil lagi. Jadi getarannya kuat dan minyaknya nggak stabil, lama-lama jadi rusak itulah. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Setelah pemasangan bodi tengah sudah selesai, sekarang kita pemasangan ini roda gendengnya atau magnetnya guys. Karena pemasangannya lebih baik didahulukan daripada nanti belakangan jadi susah, jadi kita pasang belah sini magnetnya dulu. Setelah itu nanti sprocketnya baru bloknya guys. Kalau itu jadi mudah untuk menahan pemasangan bautnya. Jadi seperti ini kita masukkan, diposisikan pas pada sepinya, lubang sepinya. Lalu setelah masuk kita tinggal kencangkan bautnya. Kita pasang ringnya dan kita pasang bautnya juga. Nah, tinggal kita kencangkan menggunakan kunci T-nya dan kita tahan menggunakan tang guys. Di bagian askrupnya, kalau tang kan ada karetnya jadi nggak merusak bodinya, nggak lecet. Nah seperti ini kita masukkan dan kita kencangkan, jadi penahanannya itu tidak lecet nanti. Soalnya pernah terjadi kalau untuk nahannya besi, dia kalau tajam dia akan pecah karena tipis bodinya itu guys, pecah dan jadinya ganti bodi tengahnya. Itulah saran dari saya, pakai tang itu seperti itu disebabkan guys. Jadi pemasangannya harus teliti dan ini tinggal pemasangan selang pompa oli. Selang pompa oli bekas kita pasang, baru nanti pemasangan pompa olinya. Setelah ini kita lakukan pemasangan pompa oli. Karena pompa oli harus terpasang dengan baik. Oke.
Setelah pemasangan ini kita pasang gigi pompa oli guys. Setelah pompa oli selesai, sekarang kita pasang gigi pompa oli, dan sekarang kita pasang sprocketnya atau mangkok sprocketnya. Ini kita masukkan dulu kelahar sprocketnya. Setelah itu kita masukkan mangkok sprocket. Setelah mangkok sprocket terpasang, nanti kita tinggal pasang masukkan, tinggal benar-benar masuk, lalu kita pasang ringnya, ring sprocketnya. Nah, setelah ringnya ini sudah terpasang, tinggal kita pasang prodo sprocketnya atau kampas couplingnya. Nah, ini setelah kita masukkan, kita kencangkan, dan cara menahannya dengan menggunakan garantang guys, supaya tidak lecet. Nah, seperti ini kita masukkan biar tidak lecet. Nanti waktu dikunci dan tinggal kita kencangkan hingga sampai benar-benar kencang. Oke, begitu terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya. Langkah yang berikutnya, langkah pemasangan ring piston guys. Ring piston itu kita pasang dengan sesuai di tempat gap-gapnya, jadi jangan sampai meleset. Nanti kalau meleset dia putus guys waktu pemasangan ring pistonnya. Jadi kita harus hati-hati. Setelah pemasangan ring piston selesai, kita pasang pistonnya guys ke stang sehernya. Setelah pemasangannya ring selesai, sekarang kita pasang pistonnya guys. Pistonnya nih kita pasang ke bagian stang sehernya. Jadi posisi kelahar sudah terpasang, kelahar piston sudah terpasang, lalu kita pasang pen pistonnya. Dan setelah pen piston sudah masuk, nanti kita pasang pengunci pen pistonnya atau sepi pen piston. Jadi setelah terpasang semua, nanti kita tinggal pasang yang bloknya. Setelah ini guys, kita pasang sepi pen pistonnya hingga sampai benar-benar masuk guys. Jangan sampai nggak masuk lubang lennya, jadi nanti akan jadi lepas kalau nggak masuk lubang lennya. Mulailah langkah berikutnya, pemasangan blok atau silinder blok guys, atau pemasangan cantingnya ke pasangan pistonnya. Jadi setelah terpasang semua, kita tekan seperti ini. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu maksa. Kalau maksa berarti belum pas di gap-gapnya ring piston.
Jadi kita coba angkat lagi. Kalau belum pas, kalau sudah pas tinggal masukkan. Ini belum pas, terasa berat, kita buka, dan kalau sudah masuk tinggal kita tekan aja. Tinggal setelah masuk kita pasang baut-bautnya guys. Bautnya ada 4 buah baut. Setelah pemasangan blok sudah, kita tinggal melakukan pemasangan knalpot. Jadi kita pasang knalpotnya, dan ada dua buah baut pengikat knalpot dan 2 buah baut lagi untuk di bodinya. Jadi 4 buah baut jumlahnya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita pasang bodi tangkinya yang ke bodi kringkasnya, jadi biar terpasang nanti tinggal lebih mudah untuk memeganginya guys. Kita pasang dulu.
Setelah itu pemasangan CDI nya guys. Jadi pemasangan CDI jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang, jadi asal nggak nyenggol aja, dan jangan sampai ada gesek-gesekan, karena kalau nyenggol nantinya bisa cepat panas CDI nya. Kalau terlalu renggang dia mudah mati, jadi kita geserkan posisi CDI nya, jangan sampai menyenggol di bagian magnet. Setelah pemasangan kap alit selesai, kita pasang karburatornya guys. Karburator ada 2 buah baut karburator untuk pengikat karburator, dan setelah kita masukkan pada posisinya, gas di bagian gas dan selang minyak dimasukkan di selang minyak, dan selang angin kita masukkan posisi selang angin, lalu kita pasang dan kita kaitkan atau kencangkan ya. Setelah semuanya terkencangkan, nanti kita bisa baut karburator kita kencangkan sesuai ukurannya guys, jangan terlalu kencang ya, nanti thread yang di tengah itu meloncat lepas jadinya. Jadi dikencangkan seperti ukurannya. Jadi oke, terpasang semua sudah. Setelah terpasang semua, kita tinggal tes hidupkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, pemasangan selesai. Kita periksa di bagian yang belum terpasang. Setelah pemasangan selesai, kita cek bahan bakarnya dan kita ganti selang, ganti saringan karburator atau saringan minyak yang pada berada di tangki karburator. Jadi ini yang baru dan ini yang lama. Sekarang kita pasang yang baru, karena yang lamanya sudah dibuang saring-saringannya, jadi nanti takutnya macet kalau waktu posisi hidup, kotoran-kotorannya masuk ke dalam karburator, itulah makanya dia macet guys. Nah, setelah pemasangan selesai, kita bisa tes hidupkan. Oke, kita tes hidupkan. Setelah ini guys, mesin normal atau enggaknya kita engkol dan oke, kita gas. Nah, mesin sudah hidup, gas gandum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mesin sudah hidup normal dan kita matikan. Setelah normal, ini bisa kita pasang tutupnya, bagian atasnya, kap-kapnya guys.
dan on off nya terpasang semua, baru nanti kita tes hidupkan kembali dan bisa kita selesaikan. Ini sudah tinggal pemasangannya, dan sekarang kita pasang. Setelah terpasang semua, bisa kita tes hidupkan kembali. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jika teman-teman mau berkomentar, silakan di kolom komentar, akan semua balas. Oke, kita tes kembali mesinnya, mudah-mudahan normal dan sudah jos guys, nggak ada masalah lagi.